Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa ya, Ibu akan mengabsen anak-anak kelas 4 ini. Yuk kita siap-siap kelas 4. Siswa kelas 4 apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan sesama. Siswa kelas 4A semuanya. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar. Belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa ya? Ada yang tahu? Betul, hari ini kita akan belajar mengenai tentang keberagaman budaya dan kearifan lokal. Di sini ada yang tahu? Itu apa ya? Kira-kira sudah ada yang tahu? Jika belum ada yang tahu, baiklah kita akan belajar bersama-sama ya. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kalian dapat menghargai dan menghormati perbedaan budaya sebagai identitas bangsa. Yang terakhir, kalian dapat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal ini dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang bab 7 keanekaragaman budaya dan kearifan lokal pada mata pelajaran IPAS. Baik, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerah masing-masing dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai bentuk budaya dan kearifan lokal yang ada di Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menghargai dan menghormati perbedaan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa dengan jelas. Yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Materi pada bab 7 ini ada 3 topik. Topik yang pertama, topik A, kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Topik B, tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Yang terakhir, topik C, sikapku terhadap keberagaman budaya. Pada topik A ini membahas kearifan lokal di masyarakat sekitarku. Coba di sini siapa yang sudah mengetahui kearifan lokal yang biasanya terjadi di lingkungan masyarakat kalian atau tempat tinggal kalian? Yang tahu bisa kalian komen di bawah ya. Lalu kearifan lokal itu apa sih, Bu? Kearifan lokal adalah nilai-nilai leluhur atau pandangan hidup yang berlaku di dalam masyarakat mengenai alam tempat tinggal mereka. Biasanya berbentuk ritual, upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, seperti cara menanam dan sebagainya. Di sini siapa yang asal daerahnya dari Sunda,
dan Batak. Coba angkat tangannya. Biasanya itu pada masyarakat Sunda di Jawa Barat ada satu kearifan lokal yang disebut dengan buat ram. Biasanya buat ram ini itu merujuk pada suatu tradisi makan bersama yang beralaskan daun pisang ataupun tikar. Tujuan dilakukannya tradisi makan bersama ini sebagai bentuk ciri khas tanah Sunda untuk menjalin kebersamaan dan mempererat tali silaturahmi. Nah, lalu untuk masyarakat Batak ada kearifan lokal yang namanya itu Manggokal Holi. Ini tuh tradisi membongkar kembali makam untuk dikumpulkan tulangnya dan menempatkannya ke bangunan atau tugu yang bernama Simin. Tujuannya ini untuk mensucikan tulang belulang anggota keluarga dari masyarakat Batak. Ini tuh bertujuannya untuk mendapatkan Hagabeon Hasangpan Hammarawan yang berarti umur panjang, kehormatan, dan juga kekayaan. Selanjutnya ada topik B tentang tradisi dan budaya masyarakat di sekitarku. Coba di sini siapa yang sudah mengetahui tradisi dan budaya di masyarakat tempat kalian tinggal? Yang tahu boleh kalian komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, lalu letak Indonesia yang strategis itu membuat wilayah kita itu mudah dikunjungi oleh para pendatang dari luar. Budaya yang dibawa oleh pendatang itu juga mempengaruhi keanekaragaman budaya di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya, lalu ada suku bangsanya yang banyak, bahasanya yang beragam, pakaian, rumah, makanan adat, dan juga biasanya ada kesenian daerah yang berbeda-beda. Bentuk keragaman budaya di Indonesia itu sangat beragam dan banyak sekali. Kita ambil contoh pada masyarakat Betawi. Mereka punya ciri khas pakaian adatnya berupa buat perempuan itu ada kebaya encim dengan rok yang sangat khas Betawi seperti gambar di samping ini. Ini menunjukkan masyarakat Betawi itu punya pakaian adatnya. Lalu di sampingnya juga ada rumah adat Betawi. Biasanya warnanya itu kuning dan hijau. Lalu di atas atap-atapnya itu biasanya ada ciri khasnya tuh. Kalian bisa lihat ya di samping. Lalu pada masyarakat Jawa juga ada pakaian adatnya, rumah adatnya, kesenian Jawa dan Betawi juga ada di samping, kalian tinggal lihat sendiri ya seperti ini. Lalu makanannya juga ada yang cincau atau dawet, ada yang nasi kuning, ada kalau di Minang ada yang namanya itu rendang. Di sini siapa yang orang Minang? Komen di bawah ya teman-teman. Kemudian ada topik C. Materinya tentang sikapku terhadap keberagaman budaya. Kira-kira sikap apa ya yang harus kita punya atau kita tunjukkan terhadap pandangan kita tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia ataupun di sekitar kita. Sikap yang bisa kita tunjukkan terhadap keberagaman budaya itu bermacam-macam, mulai dari menghormati perbedaan, memahami keberagaman budaya, membuka mata dan pikiran kita terhadap keberagaman budaya, karena kesempatan bagi kita untuk berinteraksi dengan budaya kita selagi
masih ada dan ada yang melestarikan serta menjaga. Siapa yang menjaga dan melestarikannya itu, Bu? Kita sebagai generasi-generasi baru yang akan melanjutkan generasi yang lama. Nah, lalu sikap membangun perbedaan antar suku dan budaya. Jadi kita harus bersikap toleransi, dan yang terakhir membangun kesadaran nasional. Baik, setelah kita belajar melalui media interaksi Canva, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan kalian kumpulkan pada saat pertemuan tatap muka di pertemuan selanjutnya ya. Jadi tugasnya itu silahkan kalian cari keberagaman budaya dan kearifan lokal di daerah kalian masing-masing. Lalu kalian cari manfaatnya, kemudian upaya kalian dalam melestarikan keberagaman budaya dan kearifan lokal di masyarakat kalian. Jadi kalian akan mengerjakan tugas tersebut dalam lembar LKPD yang akan Ibu cantumkan seperti ini. Lalu silahkan kalian bisa screenshot dan minta tolong pada orang tua untuk mengeprint LKPD yang sudah Ibu berikan. Jika sudah, nanti kalian bawa pada pertemuan selanjutnya untuk Ibu nilai dan kita akan bahas sama-sama lagi mengenai keberagaman dan kearifan lokal pada materi bab 7 ini ya. Baik, pembelajaran sudah selesai. Ibu akan tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.